Nuhaini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Mataram tahun 2022. Saya akan menyampaikan materi mengidentifikasi teks diskusi berupa argumen pro dan argumen kontra dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau discovery learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas, silakan pimpin semuanya berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Kemudian untuk menumbuhkan kecintaan kalian terhadap negara kita, marilah saya minta kalian berdiri dulu anak-anak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita rela bersama. Sudah ya? Sekarang saya absen dulu. Nah, kalau pada minggu sebelumnya kita membahas tentang teks tanggapan, ada yang masih ingat apa itu teks tanggapan? Sering coba atau sering? Teks tanggapan adalah teks yang berisi komentar, kritik, dan pujian. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Nah, kalau pada minggu sebelumnya kita membahas teks tanggapan, sekarang kita akan membahas tentang teks diskusi. Kira-kira ada tidak di antara kalian yang pernah berdiskusi atau pernah mendengarkan orang berdiskusi? Ya, tidak? Saya pernah dalam rapat basis juga. Oh ya, jadi diskusi ini juga bisa dipakai dalam kegiatan basis kalian di sekolah kalian ya. Nah, sekarang coba perhatikan tayangan yang ditampilkan. Jadi di sini adalah teks diskusi. Kadenya tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Itu materi kita pada hari ini. Kemudian mampu menentukan paragraf kontra dalam teks diskusi. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh teks diskusi. Indikatornya, jadi kalian menjelaskan pendapat pro pada teks diskusi, kemudian menjelaskan pendapat kontra dalam teks diskusi, kemudian setelah menjelaskan baru kita masuk ke menentukan paragraf pro dan kontra di dalam teks. Ini adalah pengertian teks diskusi. Jadi teks diskusi itu merupakan teks eksposisi yang di dalamnya menguraikan lebih dari satu sudut pandang. Kemudian penulis atau pembicara menyajikan sebuah sudut pandang atau pendapat yang ada, baik yang pro maupun yang kontra terhadap suatu persoalan yang diangkat dalam forum diskusi. Jadi nanti di dalam kalian berdiskusi mungkin ada masalah, kemudian nanti ketika kalian punya masalah nanti bisa kalian diskusikan. Ini bisa diselesaikan lewat diskusi. Nah, kemudian di sini adalah contoh argumen pro dan argumen kontra. Silahkan diperhatikan dulu. Itu adalah contoh argumen pro-nya, kemudian itu adalah contoh argumen kontra. Jadi di sana ada isunya dulu. Di sini ada Provinsi DKI Jakarta mengatur penggunaan seragam sekolah yang tertuang dalam Pergub nomor 178 tahun 2014. Dan salah satunya adalah seragam pramuka yang digunakan pada hari Rabu. Penggunaan seragam pramuka bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan siswa kepada pramukaan. Apalagi ekstrakurikuler pramuka wajib diselenggarakan di sekolah pada tiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA.
Persoalannya adalah apakah semua siswa sekolah tersebut telah masuk menjadi anggota pramuka. Kemudian di sini ada argumen pro-nya, argumen yang mendukungnya. Ini pemerintah telah menetapkan kegiatan pramuka sebagai kegiatan pengembangan diri wajib. Salah satu penerapannya dengan menggunakan seragam pramuka. Penggunaan seragam pramuka di semua jenjang pendidikan bertujuan menumbuhkan semangat kepanduan pada diri setiap siswa. Kemudian di sini argumen penentangnya, pemakaian seragam pramuka seharusnya tidak wajib karena memakai seragam pramuka adalah mereka yang telah menjadi anggota pramuka. Dalam hal ini tidak semua siswa SD, SMP, dan SMA menjadi anggota pramuka, tapi mereka dengan bangga menggunakan seragam pramuka tersebut tanpa diberi rasa tanggung jawab, dan akan menjadi aneh dan lucu lagi jika untuk menjadi anggota pramuka harus dipaksakan. Jadi ini adalah contoh teks diskusi yang berisi argumen pro dan argumen kontra. Jadi ada argumen yang bruto dan ada argumen yang tinggi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apakah yang dimaksud dengan argumen pro dan kontra dalam teks diskusi. Jadi argumen pro itu adalah argumen yang ada di dalam teks diskusi yang mendukung gagasan atau hal yang sedang dibahas. Itu argumen pro. Jadi kalau dia mendukung berarti argumen pro. Kemudian kalau argumen kontra adalah argumen yang tidak mendukung gagasan dalam sebuah teks diskusi. Kira-kira sampai di sini paham kalian apa argumen pro? Nah, sekarang ibu akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik namanya. Jadi di LKPD ini nanti kalian akan mengerjakannya. Kemudian di sini sudah ada bobotnya atau skornya. Skornya di sini kalau jawabannya benar, nilainya itu skor maksimalnya itu ada 12. Kemudian skor minimalnya itu 0. Jadi kalau kalian jawaban benar berarti di sana 3. Kemudian kalau jawaban kurang tepat itu nilainya 2. Kemudian kalau jawabannya salah itu 1. Kemudian kalau jawaban tidak menjawab, berarti kalau hanya menjawab itu skornya 1. Kalau tidak menjawab sama sekali berarti nilainya 0. Nah, silahkan saya minta kalian berkelompok dulu masing-masing 4 orang. Nah, di sini ada teks diskusi yang berjudul kesadaran membayar pajak. Itu judul teksnya. Kemudian nanti di teks yang akan saya bagikan di sini kalian harus memilih yang mana argumen pro, kemudian yang mana argumen kontra. Dijawab di dalam bedanya ya. Kemudian kelompok ini kan ada 2 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 nanti yang akan presentasi, nanti yang menanggapinya kelompok 3. Nanti kalian menanggapi dia. Kemudian kelompok 2 hasil presentasi kalian akan ditanggapi oleh kelompok 4, ya. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mau duluan atau kita mulai dari kelompok 1? Siapa yang mau duluan? Saya. Oh iya. Ya, Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ardianta dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang argumen pro dan argumen kontra yang berjudul kesadaran membayar pajak. Argumen kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pajak luar negeri dan ekonomi. Kelompok penerima pajak bukan pembayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penerima pajak tanpa berkontribusi. Yang paling disayangkan ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Ini merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri, seperti didik atau mahal presta didik yang malah bahkan tidak izin menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi itu hasil presentasi dari teman kalian dari kelompok 3. Silahkan mungkin ada yang menanggapi dari argumen pro dan argumen kontra yang sudah disebutkan dari kelompok 3. Menurut kelompok saya,
termasuk argumen pro dan kontra terkait adil nomor 2 dan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bina Astuti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang argumen pro dan argumen kontra. Argumen pro ialah yang satu membayar pajak seperti federal bangsa, mereka yang membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dimana dirinya yang membayar pajak. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih bisa menyumbang kepada negara. Mereka yang menolak membayar pajak dan menolak demonstrasi. Kementerian Bangsa Indonesia akan menjadikan kesadaran rakyat membayar pajak sudah menjadi sumber pembiayaan negara terbagi tiga: pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam dan kinerja pajak, utang luar negeri dan dalam negeri yang memperhatikan posisi karena utang luar negeri tersebut. Itu hasil dari diskusi kelompok 1, tepuk tangan juga. Nah, sekarang coba kelompok lain tanggapi lagi. Jadi karena menurut kelompok ini hanya satu argumen pro-nya di teks yang sudah dibagikan. Coba kelompok lain, ada yang? Ya, kelompok 2. Menurut saya argumen pro-nya ada di paragraf 2, 3, dan 6. Oke nih. Oh, terima kasih atas masukannya kelompok 2. Oh ya, berarti nanti di Ya. silakan boleh. Kelompok tinggal satu kelompok, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang berupa argumen pro dan kontra. Argumen pro, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran pajak utang luar negeri dan dalam negeri dapat memperankan posisi APBN karena utang luar negeri tersebut. Argumen kontra, kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir tax radio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak badan 25% dan 25% tingkat kepatuhan dari penjualan sumber daya alam. Kemandirian bangsa depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang argumen pro dan argumen kontra dalam sebuah teks diskusi. Jadi argumen pro itu artinya adalah argumen yang mendukung, kemudian argumen kontra adalah argumen yang tidak mendukung. Nah, kemudian nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang menelaah struktur teks diskusi. Jadi nanti kalian bisa membaca kembali buku kalian apa yang pernah kita pelajari, kemudian nanti bisa mengambil materi lain lewat media-media lain seperti internet dan lain sebagainya ya. Demikianlah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak sekalian, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi teks diskusi berupa argumen pro dan argumen kontra. Jadi argumen pro itu adalah argumen yang mendukung suatu hal atau gagasan yang sedang dibahas. Kemudian argumen kontra itu adalah argumen yang tidak mendukung suatu hal yang dibahas. Itu jadi argumen pro kuncinya di sana adalah yang mendukung, kemudian argumen kontra adalah yang tidak mendukung. Kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang menelaah teks diskusi. Silakan kalian pelajari, baca ulang lagi bukunya. Kemudian bisa kalian juga mencari materi atau sumber-sumber dari media lain seperti internet, kemudian bisa kalian buka di Google dan lain sebagainya. Kemudian demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian. Saya minta ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Berdoa. Mulai.